Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hastrip 3 bulan jelang Piala Dunia U17 2023, kerangka Timnas Indonesia U17 sudah mulai terbentuk. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, memberikan update seputar persiapan timnya jelang Piala Dunia U170 2023. Ia memastikan bahwa kerangka timnya sudah mulai terbentuk saat ini. Saat ini Bima Sakti tengah menangani 29 nama pemain yang berlatih bersama Timnas Indonesia U17 di Stadion Sriwedari, Solo selama sepekan terakhir. Itu berarti ada 5 nama pemain yang sudah dicoret. Dalam setiap pemusatan latihan, kami punya 34 pemain. Namun, saat ini tinggal tersisa 29 pemain, kata Bima Sakti saat ditemui awak media seusai berlatih di Stadion Sriwedari, Solo. Yang pasti, kami akan menyiapkan 26 pemain untuk Timnas Indonesia U17. Itu sudah termasuk 4 pemain yang berposisi sebagai kiper. Lanjutnya, juru taktik berusia 46 tahun ini menjelaskan kerangka utama Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U170 2023 sudah terbentuk. Tim pelatih hanya tinggal mencari beberapa pemain tambahan. Yang pasti kami sudah memiliki kerangka timnya, tinggal mencari lagi tambahan-tambahan dari luar. Saya pikir pasti ada 1 atau 2-3 pemain. Itu sudah luar biasa, katanya, karena memang kami butuh pemain yang siap untuk Piala Dunia U170 2023. Kemudian dengan rentang waktu yang tinggal 3 bulan lagi, kami benar-benar butuh pemain yang siap secara fisik, mental, dan kualitas skillnya, ia menambahkan. Jordi Amat segera tinggalkan JDT dan gabung klub Turki. Kabar transfer datang dari pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat. Kabarnya bek naturalisasi itu sedang diminati klub Turki, Trabzonspor. Jordi Amat sendiri saat ini masih menjadi bagian klub besar Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim. Di tim tersebut, Jordi merupakan pemain utama dan menjabat sebagai kapten tim semenjak didatangkan dari klub Belgia, KAS Eupen. Namun pemberitaan dari media Turkiye Gazetesi mengatakan kalau Trabzonspor sangat berminat mendatangkan Jordi Amat. Hal itu disebabkan karena pelatih Trabzonspor, Nenad Jelica, menyatakan sedang mencari pemain berposisi bek tengah untuk memperkuat timnya. Situasi ini membuat kepindahan Jordi Amat ke Eropa semakin menguat. Bahkan dikabarkan kedua pihak sudah sepakat dengan transfer ini. Kabarnya manajemen tim berjuluk Biru Bergendi tersebut menemukan stopper yang mereka cari di Indonesia, transfer back tengah asal Spanyol berusia 31 tahun, yang bermain untuk Johor, telah selesai, tulisnya. Disebutkan bahwa sang pemain akan berada di Turki dalam minggu ini untuk menandatangani kontrak, tutup Turkiye Gazetesi. Curhat panjang Sumarji, ketua BTN, disodori pemain B Persija, orang asing cari makan di sini tapi persulit timnas. Ketua Badan Timnas Indonesia BTN Sumarji mencurahkan isi hatinya setelah beberapa klub BRI Liga 1 2023-2024 tak melepas pemainnya. Sumarji merasa ada pelatih asing yang tak mendukung program Timnas Indonesia U23. Dari 23 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ada 6 nama yang absen dari sesi latihan tersebut. Beberapa pemain akan datang menyusul. Sedangkan Rizky Ridho Persija Jakarta dan Zaki Ashraf PSM Makassar tidak mendapat izin dari timnya. Beckham Putra juga dilaporkan belum mendapat izin dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, untuk gabung Timnas Indonesia U23. Situasi ini tentu membuat Sumarji geram dan curhat hingga 10 menit saat diwawancarai media.
Yang perlu saya sampaikan untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Itu saja sama pelatih yang ditahan, tidak dilepas, kata Soemarji. Soemarji meyakini bahwa Rizky Ridho siap membela timnas Indonesia U23. Tenaganya juga sangat dibutuhkan karena berstatus sebagai kapten. Namun Ridho tidak bisa berbuat banyak karena Thomas Doll ingin sang bek tengah bertahan di Persija. Sintayong Wallace meskipun skuad timnas Indonesia belum lengkap fokus ke latihan organisasi. Sintayong tidak ambil pusing dengan situasi yang terjadi di sekitar timnas Indonesia U23. Sang pelatih hanya ingin fokus memberikan latihan yang tepat agar Garuda muda meraih hasil optimal di Piala AFF U230 2023. Pada latihan perdana timnas hari Kamis, 6 dari 23 pemain yang dipanggil Sintayong absen. Beberapa pemain akan datang menyusul karena alasan berbeda. Namun, ada pemain yang terang-terangan tidak dilepas klubnya seperti Rizky Ridho Persija Jakarta, Zaki Ashraf PSM Makassar, dan Beckham Putra Persib Bandung. Meskipun tidak semua pemain datang pada sesi latihan perdana timnas Indonesia, Sintayong memilih santai. Pelatih asal Korea Selatan itu memaklumi situasi yang terjadi dan tidak ingin pusing memikirkannya. Pada hari pertama tidak semua pemain datang. Saya tidak tahu kapan mereka datang. Saya tidak mau stres karena pemain yang belum datang, ujar Sintayong. Sintayong sadar bahwa target timnas Indonesia U23 yang sesungguhnya adalah lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023, bukan Piala AFF U230 2023. Persiapan ini akan fokus ke kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dengan pemain yang ada, saya akan coba memaksimalkan di Piala AFF U230 2023, jelas Sintayong.